Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mengulas tulisan saya di buku Falsafah Harian tentang kemiskinan. Saya memulainya dengan cerita Diogenes Laertius, seorang filsuf klasik yang mengilhamkan banyak orang untuk menjalani hidup dengan sesederhana mungkin. Kita mungkin melihatnya sebagai seorang yang miskin sebab filsuf ini tinggal di tepi pasar dengan berumah di sebuah guci, guci besar tentu saja ya, dan memiliki satu cangkir. Karena kalau kita minum kan tidak perlu banyak cawan ya atau wadah. Kenapa kita harus memiliki banyak ya peralatan untuk keseharian kita? Nah, persoalannya adalah pilihan hidup ini didasarkan pada sebuah pandangan dunia. Ya, bagaimanapun juga Laertius menjalani hidup seperti itu bukan karena terpaksa, tapi karena sebuah pilihan. Tapi kita harus juga menerima kenyataan dia hidup berdasarkan belas kasih orang lain, orang pasar memberinya makan. Nah, tentu saja dalam kehidupan keseharian secara umum tidak mungkin orang-orang akan menjalani hidup seperti Laertius. Kenapa? Karena kebanyakan orang perlu makan, kemudian perlu menghasilkan barang, artinya produksi dan konsumsi itu harus digerakkan. Tetapi realitasnya kita menemukan kenyataan bahwa kemiskinan masih belum bisa dihapuskan di dunia ini dan bahkan di negeri kita ini. Setidaknya ada dua perspektif untuk mengatasi persoalan tersebut. Apa yang disebut oleh Sloterdijk ya, seorang pemikir, ya kita harus mengubah mekanisme pembagian atau distribusi kekayaan agar itu merata dan tidak ada orang miskin. Yang kedua adalah Piketty, orang-orang kaya harus dipajak tinggi dong. Tetapi apakah ide besar ini berhasil diterapkan? Tentu perlu banyak uraian. Hanya persoalannya apakah bisa kita menerima kemiskinan dengan hanya mendengarkan lagu Rhoma Irama misalnya Kaya Hati yang dibawakan dengan indah bersama Rita Sugiarto. Enggak apa-apa miskin tapi asal kaya hati. Mungkin ini adalah penghiburan ya. Dan tentu saja ia bisa jadi akan mengalami benturan yang sangat kuat bahwa kemiskinan bisa membuat orang sangat terpuruk. Nah, oleh karena itu dalam kenyataan seperti ini apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita perlu melirik karya ide gagasan yang konkret. Salah satunya adalah karya yang ditulis oleh Tony Edison dan kawan-kawan yang berjudul The Poverty Dynamics, Interdisciplinary Discipline. Ada 3 hal yang disampaikan di sini, tapi saya akan menyorot yang kedua, yang ketiga. Yang kedua dia menyatakan bahwa kemiskinan itu tidak hanya diukur dari satu dimensi, dimensi penggunaan kebutuhan dasar, tapi juga ada dimensi lain, yaitu hubungan sosial yang mungkin banyak orang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi dia mengalami keterasingan misalnya karena ia tidak memiliki apa yang disebut dengan keterampilan hidup ya secara sosial misalnya. Nah, yang ketiga, Tony dan kawan-kawan menjalankan bahwa kemiskinan itu perlu dilihat sebagai sebuah isu yang mesti diselesaikan dari banyak disiplin, tidak hanya satu disiplin. Nah, di akhir tulisan ini saya kemudian menggeser persoalan ini kepada kewajiban keagamaan ya, dalam tanda kutip, di mana orang harus peduli kepada sesamanya. Kurban misalnya, sebagai ritual mungkin kita akan melewatinya begitu saja ya. Tetapi esensinya bahwa darah dan daging tidak sampai kepada Tuhan, tetapi takwa, dan takwa itu peduli. Nah, disinilah kemudian kenapa kritik itu perlu hadir. Dengan demikian sudah waktunya ekonomi kurban itu betul dipahami dengan sangat baik, sehingga kita tidak lagi mengulang hal yang sama tanpa kemudian melupakan bahwa esensi yang jauh lebih dalam ya terkait dengan perintah keagamaan ini. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.